Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Syukur alhamdulillah. Tidak lupa senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan untuk bertatap muka melalui daring. Pada pertemuan hari ini saya akan memberikan atau menjelaskan terkait dengan pengantar sistem operasi seperti yang saya paparkan atau sesuai RPS pada minggu yang lalu. Pada minggu kedua ini saya awali dengan penjelasan atau pengantar dari sistem operasi. Nah, seperti apa sih sistem operasi itu ya? Kenapa ini penting? Nah, sistem operasi ini secara garis besar merupakan sebuah perangkat lunak yang bertindak sebagai perantara antara pemakai komputer dan perangkat keras. Jadi sebagai jembatan yang menjembatani atau perantara antara user dan komputer ya. Seperti itu. Nah, komputer sendiri ini bukan, kalau kita bayangkan bukan ini ya, jangan membayangkan komputer ini seperti hanya PC ya, bentuknya PC dan ada monitor, kan seperti itu. Jadi komputer ini adalah sebuah alat untuk menghitung. Kalau kita belajar nanti di IMK kalau tidak salah, itu Anda akan belajar terkait dengan pengertian dari komputer. Seperti apa sih komputer itu? Nah, bahkan smartphone sendiri ini dikatakan sebagai komputer. Malah generasi awal-awal komputer itu komputer tidak seperti yang ada saat ini, malah bentuknya seperti mesin Pascal ya, kemudian keyboard dan sebagainya. Nah, fungsi dari sistem operasi ini adalah perangkat lunak yang bertindak sebagai perantara yang menjembatani antara komputer dan user. Nah, contoh-contoh dari sistem operasi sendiri di sini saya tampilkan. Ada Windows, ada macOS, kemudian ada Android, kemudian ada FreeBSD, kemudian ini ada Linux ya. Jadi banyak jenis varian sistem operasi ya sebenarnya ya, tidak hanya Windows. Mungkin di Indonesia ini didominasi dengan Windows ya. Meskipun di Indonesia sendiri masih banyak yang menggunakan sistem operasi bajakan. Karena Windows ini seharusnya kita harus berbayar ya. Windows dan Mac ini closed source, jadi dia aplikasi yang berbayar. Sedangkan Linux, FreeBSD dan Android ini adalah open source, sistem operasi yang gratis ya. Ini kalau kita analogikan, kalau kita beli smartphone ya, ini kan kita tidak pernah dikenakan tagihan ya. Oh, OS-nya berbayar, enggak kan? Kita beli smartphone ya sudah di dalamnya include sistem operasi Android. Ya. Kalau kita beli laptop, nah apabila kita menyertakan Windows pasti akan ditawari sama penjualnya, ini pakai pajak, ya. Ini pakai sekalian beli Windows-nya atau bagaimana, gitu ya. Mereka secara tersirat seperti itu. Kalau kita ya beli Windows, nah akan dikenakan biaya lagi, OS-nya sendiri, laptop atau komputernya sendiri. Oke. Fungsi dari sistem operasi ini saya tulis ada 3 fungsi utama. Yang pertama ini bertugas menjalankan program-program dari user dan membantu user dalam menggunakan komputer ya kaitannya dengan perantara tadi ya, perantara atau menjembatani antara komputer dan user. Kalau tidak ada sistem operasi ya komputer otomatis tidak bisa digunakan ya, tampilannya blank begitu saja ya, hanya kode-kode teks BIOS. Kemudian menyediakan sarana sehingga pemakaian komputer menjadi mudah atau convenient ya.
Yang ketiga, ini memanfaatkan perangkat keras komputer yang terbatas secara efisien, resource manager ya. Jadi dia mengatur resource-nya, menyesuaikan dengan kondisi hardware yang ada. Kemudian berikutnya adalah komponen dari sistem komputer. Nah, tentu ya, kalau kita bicara sistem operasi, kita juga tidak lepas dari yang namanya sistem komputer. Nah, komponennya apa saja yang membangun dari sistem komputer itu? Nah, ini ada 4. Yang pertama adalah hardware. Ini menyediakan basic computing resource, misalkan CPU, memori, I/O device. I/O itu input output ya, perangkat input output. Kemudian storage, penyimpanan ya, dan sebagainya. Ini komponen utama ya, hardware. Kemudian ada operating system ya. Nah, ini adalah yang mengendalikan atau mengkoordinasikan penggunaan hardware di antara berbagai aplikasi atau program dari user. Ya, jadi nanti program-program kita itu baru bisa jalan setelah OS-nya ada ya. Jadi program itu berjalan di atas operating system. Kemudian yang ketiga ini adalah application program ya. Ini menggunakan sistem resource yang digunakan untuk menyelesaikan masalah komputasi dari user. Nah, aplikasi ini macam-macam. Ada compiler, ada database system, ada video game, ada program bisnis, ada program desain grafis, ada program video editor, ya, ada program pengolah kata, semacam Word, Excel, dan lain sebagainya itu. Kemudian yang terakhir ini adalah user. Ya, ini user ini adalah manusia ya di sini ya. Bisa berupa mesin juga atau komputer lainnya juga boleh ya. Jadi ini komponen dari sistem komputer. Kalau digambarkan kurang lebih seperti ini ya. Jadi ini adalah gambaran dari hardware perangkat kerasnya. Kemudian setelah perangkat keras di atasnya ada operating system. Nah, inilah yang menjembatani nanti antara komputer hardware dengan user. Nah, kemudian di atasnya lagi operating system. Nah, ini baru program-program aplikasi yang ada itu. Nah, kalau kita bayangkan ini adalah smartphone, ini adalah smartphone-nya, ini adalah Android-nya, dan ini adalah aplikasi-aplikasi di dalamnya. Bisa WhatsApp, bisa Google Chrome, email, dan lain sebagainya lah. Yang paling atas sendiri ini adalah user atau pengguna. Di komponennya seperti ini ya gambarannya. Kemudian, nah ini definisi sistem operasi ya dari berbagai macam sumber. Nah, sistem operasi ini yang pertama dikatakan sebagai resource allocator yang memiliki fungsi atau tugas mengatur resource, kemudian mengalokasikan dan mengontrol pemakaian resource dari berbagai program atau aplikasi ya. Ini sistem operasi. Nah, yang kedua dikatakan sebagai kontrol program. Jadi sistem operasi ini mengendalikan eksekusi user program dan pemakaian sistem resource. Contohnya operasi pada I/O device ya, input output device. Handal, reliable ya, berlindung. Seperti itu. Jadi dia bisa dikatakan sebagai kontrol program. Nah, yang ketiga ini sebagai kernel. Kernel ini adalah sistem program yang berjalan ya, ada terus-menerus selama komputer aktif. Ini kernel, namanya kernel. Kalau kita bicara Linux, kata-kata kernel ini tidak asing ya. Jadi semua sistem operasi itu memiliki kernel sebenarnya. Kemudian kontras dengan aplikasi yang di load, eksekusi dan terminasi. Nah, jadi seperti ini. Kemudian untuk perkembangan sistem operasi sendiri ya, ini ada 10 model perkembangan ya, mulai dari OS sederhana sampai dengan handheld system. Nah, seperti apa ya perkembangan sistem operasi pada waktu itu. Nah, ini penting saya jelaskan tujuannya biar kita nanti paham dasar teorinya. Jadi sistem operasi itu gambarannya seperti ini. Kalau
Kalau misalkan saya ajak teman-teman ini, oh ini lo Windows, silakan dieksplorasi, diinstal. Nah, nanti bingung tujuan dari sistem operasi ini seperti apa. Nah, ini perkembangan. Yang pertama adalah operating system sederhana. Jadi sifatnya dia program tunggal, satu user satu mesin komputer, ya, atau CPU dalam umumnya. Kemudian ini berjalan contohnya pada komputer generasi pertama ya, masih menggunakan vacuum tube pada waktu itu. Kalau kita belajar, mungkin di IMK dikasih pengantar ya, sejarah perkembangan komputer. Nah, ini operating system yang pertama kali, operating system sederhana digunakan di situ. Kemudian awal mesin PC, nah sama, dan controller, misalkan di Live atau PlayStation ya, atau yang kalau Anda bermain di PS ya, itu kan ada OS-nya sebenarnya ya. Kalau pernah bermain PS ya, nah, kita bisa download game dari PlayStation Store-nya. Nah, itu kan ada OS-nya. Itu OS yang sederhana ya. Jadi no problem, no bad people, no bad program ya. Interaksinya sederhana, ya terbatas ya, intinya terbatas pemakaiannya di situ. Kalau PlayStation ya hanya untuk game saja, game PlayStation itu sendiri. Ini bagi teman-teman yang suka main game, insya Allah tahu ya. OPS itu ternyata ada OS-nya ya, seperti itu. Berikutnya yang kedua ini adalah simple batch system. Nah, ini perkembangan ya. Tadi ada OS sederhana, nah ini simple batch system. Nah, seperti apa gambarannya ya. Jadi simple batch system ini dia perlu seorang operator ya, yang bertugas nantinya adalah menambahkan card reader, mengurangi waktu setup, batch job yang mirip atau sama. Jadi jobnya juga sequence, berurutan ya. Jadi secara otomatis kontrol ini akan ditransfer dari satu job ke job yang lain. Bentuk OS-nya juga masih primitif. Kemudian resident monitor, artinya di sini fungsi monitor awal inisial melakukan kontrol, kemudian transfer kontrol ke job pertama. Setelah job selesai, kontrol kembali ke monitor. Maksud dari resident monitor di sini ya. Kemudian control card, jadi mengatur batch job. Nah, di sini ini adalah gambarnya. Jadi pada sistem simple batch system ini dikerjakan pada dulu adalah komputer mainframe ya, komputer pada zaman dulu. Jadi user ini untuk mengirim job dia dikumpulkan dulu secara offline, kemudian dikirim bersamaan, user dikumpulkan di operator. Jadi butuh operator di sini ya. Nah, dari operator inilah nantinya yang memasukkan jobnya ke batch-nya ya. Butuh yang namanya card reader. Jadi dimasukkan, nah, dari program-program itulah nantinya dibaca secara sequence oleh komputer. Saya juga terus terang ini saya juga tidak sejaman dengan ini sistem batch, simple batch system ya. Saya hanya tahu prosesnya seperti ini. Oke, kemudian yang ketiga ini sudah mulai berkembang lagi ya, multi program batch system. Jadi beberapa job ini disimpan di memori pada saat bersamaan dan CPU melakukan multiplexing ke job-job tersebut. Nah, ini sudah disimpan di memori secara bersamaan. Kalau tadi tidak disimpan tapi satu-satu dikerjakan. Nah, ini sudah beberapa job disimpan ke dalam sebuah memori. Nah, fitur OS yang dibutuhkan dalam multiprogramming ya, ini I/O yang rutin dikendalikan dan diatur oleh sistem. Ada memori manajemen ya, jadi sistem harus mengalokasikan memori untuk beberapa job sekaligus. Kemudian ada CPU schedule, artinya sistem harus memilih job mana yang telah siap akan dijalankan. Kemudian alokasi dari I/O device untuk job ya, dan proteksi bagi I/O device tersebut ya. Jadi ini sudah mulai ada ini bukan sequence lagi ya, tapi sudah ada pemilihan job mana yang sudah siap maka didahulukan.
Kalau yang simple tadi, dia harus berurutan satu persatu ya. Nah, berikutnya adalah time sharing system. Nah, ini CPU melakukan multiplex pada beberapa jobs yang berada di memori dan disk. Multiplex ini penggabungan ya. Jadi job itu gabungan secara bersamaan yang berada di memori dan disk. Kemudian CPU hanya dialokasikan kepada jobs yang telah siap dan berada di memori. Nah, besar memori masih sangat terbatas pada time sharing system ini, sehingga perlu dilakukan namanya swap. Nah, swap in dan out dari memori ke disk, jadi pindah geser gitu ya. Nah, komunikasi online interaktif antara user dan sistem ya, jika OS telah selesai mengeksekusi satu perintah, menunggu perintah berikut bukan dari card reader tapi dari terminal user. Ini sudah mulai menggunakan perintah-perintah teks ya, sudah bisa disesuaikan. Jadi online system harus tersedia bagi user yang akan mengakses data dan code. Nah, kemudian yang kelima, nah ini sudah mulai berkembang lagi nih, desktop system. Nah, ini yang ada saat ini ya. Jadi ini sudah personal komputer, jadi sistem komputer yang dirancang khusus untuk single user. Nah, ini masih di saat ini, tapi ini masih single user, bukan multi user. Kalau yang kita gunakan saat ini, sistem operasinya sudah multitasking ya, bisa mengerjakan banyak perintah. Nah, ini masih single user, tapi sudah berbasis desktop, sudah diinstal di komputer. Nah, I/O device-nya sudah dalam bentuk keyboard, mouse, display screen, small printer. Kemudian user mendapatkan kemudahan dan dalam penyesuaian. Nah, fungsi dasar mirip adopsi dari OS pada sistem yang besar ya. Sederhana, di sini tidak terlalu fokus pada utilasi CPU dan proteksi. Contohnya apa? Nah, ada MS-DOS untuk PC, kemudian Unix ya. Nah, ini minus proteksi dan CPU schedule yang rumit ya. Nah, ini nanti kita belajar di sini perintah-perintah DOS, perintah-perintah Unix seperti apa ya. Nih. Kemudian yang keenam ini parallel system. Nah, ini berkembang lagi. Jadi sistem multiprosesor lebih dari satu CPU yang berhubung secara dekat satu sama lain. Ya, ada symmetric multiprocessing. Jadi setiap prosesor menjalankan identical copy dari OS. Banyak proses dapat berjalan serentak murni dengan menggunakan resource pada masing-masing CPU. Jadi sudah ini ya, bisa lebih dari CPU. Ini biasanya komputer server seperti ini. Kita tidak punya kalau di AKN, karena ini memang khusus di server. Tidak tahu SDK punya apa tidak. Tapi kalau yang saya tahu saat ini kayaknya tidak punya. Memang komputer yang multiprosesor. Prosesornya bisa lebih dari satu. Kemudian untuk operating system ini juga banyak yang mendukung ya. Banyak modern operating system ini mendukung SMP. Kemudian asymmetric multiprocessing, ini jadi setiap prosesor telah ditentukan untuk menjalankan tes tertentu. Nah, ini bisa diatur ini. Oh, prosesor A ini khusus menjalankan perintah apa gitu ya. Master prosesor ini mengontrol, menjadwalkan dan mengalokasikan tas ke slave prosesor. Banyak digunakan oleh sistem yang besar. Ini mainframe ya. Nah, kalau kita lihat parallel system ini kayaknya saya juga belum pernah ke Google. Kita perlu ini ya, kalau memungkinkan kita perlu sekali-sekali ke sana lah, ke Google. Ya, semoga lah ada kesempatan. Amin, Pak. Ya, amin ya, betul. Kemudian yang ketujuh ini real time system ya. Ini digunakan sebagai control device untuk aplikasi khusus. Nah, misalkan medical imaging system ya, industrial control process. Nah, ini OS yang berjalan secara real time, khusus untuk penggunaan khusus ya, embedded. Paling gampang yang paling kita tahu saat ini adalah OS-nya NVR, Network Virtual, ini apa ya, saya lupa ini. Yang untuk CCTV ya, kalau Anda ingin tahu CCTV,
Nah, di situ kan ada kotak atau kotak seukuran apa itu ya? Kayak VCD gitu. VCD pada waktu itu. Nah, di situ ada OS untuk tujuan khusus, ya untuk surveillance, untuk memonitor. Nah, ini menggunakan real time system namanya. Kemudian kemampuan untuk beroperasi respon dalam batasan waktu tertentu ya. Nah, karena ini harus real time, dia harus berjalan terus. Nah, OS-nya harus sederhana, cepat, dan dapat memenuhi jadwal task atau scheduling. Kemudian hard real time system, secondary storage sangat terbatas atau tidak ada, menggunakan ROM, flash RAM ya. Task dapat diprediksi, ditentukan waktu selesai dan respon ya. Kemudian soft real time sistemnya lebih leluasa batasan waktu dari hard real time system, lebih umum digunakan di industri, aplikasi multimedia ya, video streaming, virtual reality ya. Jadi seperti itu. Ini real time system. Kemudian ada sistem terdistribusi atau distributed system. Nah, ini distribusikan kemampuan komputasi dan riset ke berbagai komputer di jaringan. Nah, ini sistem operasi memang khusus untuk jaringan ya. Loosely coupled system. Setiap prosesor memiliki local memory. Nah, ini kalau kita tahu, saya lupa namanya ya. Kalau kita kalau di rumah saya ya, sudah jadi RSUD sudah menggunakan ini. Jadi komputernya ini berbagai resource, satu komputer server, yang lainnya menggunakan transceiver ditempelkan di monitor gitu ya. Jadi dia melalui kabel jaringan bisa digunakan bersama-sama. Saya lupa namanya. Saya dulu pernah mengerjakan itu ya, tapi lupa saya namanya. Nah, ini manfaat dari distribusi sistem, resource sharing, waktu komputasi cepat, reliability, komunikasi. Nah, membutuhkan infrastruktur jaringan. Jadi kalau nggak ada jaringannya nggak jalan ini perangkatnya ini, karena dia harus mengeload dari server. Nah, bisa menggunakan LAN maupun WAN. Nah, sistem bisa berbentuk client server atau peer-to-peer. Kemudian yang ke-9 ini cluster system ya. Ini clustering ini memungkinkan dua atau lebih sistem melakukan share storage, memiliki reliabilitas yang tinggi. Untuk asymmetric clustering, satu server menjalankan aplikasi sementara server lain dalam keadaan standby. Nah, untuk symmetric clustering ini semua N host menjalankan aplikasi. Oke. Nah, yang terakhir ini adalah handheld system. Ini yang saya ambil masih lama ya, artinya referensi yang lama, PDA, Personal Digital Assistant. Nah, kalau sekarang ya Android ini, smartphone kita ini handheld system, ya sistem dalam genggaman istilahnya ya. Kemudian telepon seluler. Nah, isunya apa? Ya memori yang terbatas, prosesor yang lambat, display screen yang kecil. Ya, tapi sekarang isu ini sudah mulai terbantahkan ya. Teknologi sekarang sudah besar-besar. Ya memori masih memang terbatas ya, berbeda dengan komputer. Tapi tidak menutup kemungkinan ke depan smartphone ini storage dan memorinya bisa menyamai laptop. Ya, tidak menutup kemungkinan ya. Kalau kita amati saja perkembangannya kan kayaknya ini sengaja memang seperti itu ya. Kita lihat memori dulu adalah 1 giga, kemudian nambah 2 giga, RAM-nya itu ya 4 giga, 3, 4, 8, 16. Nah, ini 2 kuadratnya ya. Tidak menutup kemungkinan nanti bisa memori itu storage-nya bisa sampai 1 tera, kemungkinan bisa jadi. Ya, smartphone dengan storage 1 tera, memorinya bisa sampai 32 giga mungkin bisa jadi ya. Kita tunggu saja.
Tentunya pasti disertai dengan harga yang sebanding juga. Nah, ini adalah gambaran ya dari migrasi sistem operasi dengan sistem komputer. Nah, ini data ini diambil mulai dari tahun 1950 sampai tahun 2000. Jadi dimulai dari generasi mainframe ya. Nah, ini mainframe, kemudian pada tahun era ini antara 50 sampai 60 ini sudah mini komputer. Ya, ini migrasinya. Nah, 19 ini sudah desktop komputer, ini sudah mulai ditinggalkan ya. Kemudian, nah ini pada tahun antara 1970 sampai 2000 ini sudah handheld komputer ya. Ini masih ada sih ya ini. Nah, ini sampai tahun 2000 desktop komputer. Ini komputer mainframe. Mainframe ini cenderung ke server. Satu komputer server yang besar, kemudian resource-nya dibagi-bagi tadi melalui jaringan. Tapi sekarang sudah tidak ada ini ya. Saya rasa sudah ditinggalkan mainframe ini. Jadi di sini di desktop komputer handheld ini yang sedang naik daun saat ini. Nah, kecuali ini mainframe ini adalah server ya. Kalau server, komputer server ini ada terus ini ya, akan digunakan seterusnya. Jadi seperti itu. Oke. Untuk lingkungan komputasi ini ada komputasi tradisional. Ini maksudnya tradisional itu begini. Ya komputer itu digunakan secara offline ya. Artinya ya komputer ya, satu komputer digunakan untuk satu user. Kemudian ada komputasi berbasis web, ini web based computing. Kemudian ada komputasi pada embedded system, ini embedded computing ya, dengan tujuan khusus. Berikutnya selesai. Terima kasih. Sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.